Anime ini bercerita tentang seorang gadis SMA yang tiba-tiba terbangun di tempat yang aneh, di mana di tempat ini harus berusaha bertahan hidup dari para pembunuh bertopeng yang tak terhitung jumlahnya. Dan keadaan ini pun perlahan mengubah sikapnya dari gadis imut yang penakut menjadi gadis yang sadis, dan akan kayak bisa bertahan hidup di tempat yang kejam ini. Di awal cerita kita dipelajari dengan MC kita bernama Honjo Yuri yang terbangun di atas gedung. Namun terlihat suasana tempat itu yang sepi dan tak ada satupun orang. Ia pun lalu mencoba menelpon ibu dan ayahnya namun tak diangkat. Namun saat menelpon kakaknya ia pun mengangkatnya. Yuri yang panik pun menceritakan hal yang terjadi, di mana ia sebelumnya berada di sekolahnya. Namun anehnya tiba-tiba terbangun di tempat ini, yang membuatnya sangat ketakutan dan tak tahu harus apa. Kakaknya pun menyuruhnya tenang dan mengatakan kalau ia juga berada di dunia ini. Lalu ia pun menyemangatinya dan menyuruhnya mendengarkan perkataannya baik-baik, yaitu dunia ini adalah kenyataan bukan mimpi ataupun ilusi. Dan ia sudah memeriksa beberapa gedung tapi tangga menuju ke bawah ditutup. Bahkan tak ada elevator, yang membuat mereka tidak bisa turun ke bawah. Dan juga setiap gedung saling terhubung melalui jembatan tali. Namun tak lama Yuri pun melihat seorang wanita yang dikejar oleh pria bersenjata yang menggunakan topeng dan tepat berada di gedung di depannya. Ia pun mengatakan hal itu ke kakaknya, dan kakaknya mengatakan hal penting kepadanya, di mana tujuan orang bertopeng itu bukan untuk membunuh mereka, tapi tujuan sebenarnya adalah membuat mereka terpojok dan putus asa. Dan wanita itu pun terjun dari atas gedung itu. Kakaknya pun menanyakan keadaannya dan menyuruhnya untuk tetap tenang, karena ia akan mencarinya dan menyuruhnya untuk menjaga dirinya sampai menyelamatkannya. Ia pun lalu menanyakan apakah ia bisa melihat gedungnya sangat tinggi di sana, dan ia pun mengiyakannya. Namun tiba-tiba orang bertopeng pun muncul di belakangnya. Ia pun lalu menghancurkan ponsel miliknya, dan melihat itu Yuri pun lari ketakutan. Namun saat melewati jembatan tubuhnya pun tak sanggup melangkah karena ketakutan. Namun karena yang tak ingin mati Yuri pun menguatkan dirinya dan maju ke depan. Namun saat ia sampai pria itu pun berhasil menangkapnya. Dan saat ia ingin membunuhnya tiba-tiba seorang polisi pun langsung menembaknya. Yang alhasil membuatnya terjatuh. Dan tak lama temannya juga datang yang sepertinya mereka juga terjebak di tempat ini. Yang membuat Yuri sedikit lega karena ia tak sendiri. Namun tiba-tiba rekannya pun malah mendorongnya membuatnya pun langsung mati. Yang dimana di sini polisi itu pun berniat menikmati Yuri, dimana sepertinya dia sudah gila karena keadaan ini. Ia pun lalu memojokkannya dan menyuruhnya melepas seragamnya. Dan Yuri yang tidak bisa melawan pun menurutinya. Namun tiba-tiba seseorang pun menembak polisi itu. Yuri yang melihat kejadian itu pun langsung berlari untuk berlindung, di mana penembak itu merupakan orang bertopeng yang menggunakan senjata jarak jauh. Dan di sini polisi itu pun belum mati, di mana tujuan orang bertopeng itu memang untuk membuat mereka putus asa. Tapi jika mereka tetap gigit ingin bunuh dan mencoba melawan, maka orang bertopeng tak akan ragu untuk membunuh mereka. Dan Yuri yang tak ingin menyerah pun lalu menyeret mayat polisi itu, dan mengambil senjata dan alat-alat miliknya. Ia pun lalu membakar mayatnya agar bisa mengalihkan pandangan si penembak itu. Dan di sini ia pun membulatkan tekadnya untuk bertahan hidup bagaimanapun caranya, walau ia harus memanfaatkan orang lain. Dan di sisi lain terlihat si penembak itu yang entah kenapa membawa foto Yuri. Sedangkan Yuri yang sial pun malah bertemu dengan orang bertopeng lain. Ia pun lalu mengeluarkan pistol dan bersiap untuk menembak. Namun ia pun tersadar dengan hal yang akan dia lakukan. Ia pun berusaha meyakinkan diri. Dan di sini ia pun beranggapan kalau orang bertopeng itu pasti bukan manusia. Namun tiba-tiba wanita bertopeng itu pun berlari dan melompat ke gedung di tempat Yuri berada. Ia pun lalu menyerangnya namun tak kena, yang sepertinya ia berniat untuk mempermainkan Yuri. Yuri pun lalu menembak namun tak ada satupun tembakannya mengenainya. Yuri pun lalu mundur dan mengatakan kalau ia akan menyerah dan akan melompat saja. Lalu mengatakan kalau kakaknya juga ada di dunia ini. Dan seandainya dia bertemu, tolong katakan kalau ia sudah mati. Lalu ia pun melompat.
Namun saat ia mengeceknya, Yuri pun sudah bersiaga dengan pistolnya. Lalu ia pun menembaknya. Yuri pun lalu naik namun terlihat wanita itu yang belum mati. Dan di sini topengnya pun rusak yang membuat Yuri pun sadar kalau dia memang benar-benar manusia. Sama sepertinya. Wanita itu lalu menyuruhnya untuk tak mendekat karena dia bisa mati. Lalu mengatakan kalau otaknya masih dikendalikan. Dan ia melakukan perintah dalam kepalanya. Lalu memperingatinya untuk jangan pernah melihat di balik topeng. Dan tak lama ia pun mendapatkan perintah untuk mengakhiri hidupnya. Yuri pun menyuruhnya untuk melepaskan topengnya namun ia mengatakan tak bisa menentang perintahnya. Dan terlebih lagi ia sudah tak kuat lagi. Lalu mendoakan semoga Yuri bisa bertemu dengan kakaknya. Lalu ia pun terjun. Dan menyaksikan itu membuatnya pun histeris mengetahui kenyataan itu. Dan setelah ia tenang ia pun mengambil kesimpulan kalau musuh sebenarnya bukanlah orang bertopeng. Namun orang yang memberikan perintah kepada mereka. Ia pun lalu melanjutkan perjalanan namun tak lama ia pun menemukan tas yang berisi makanan bakal senjata yang sepertinya supel yang sengaja diberikan kepada mereka. Ia pun kembali mengingat pertarungannya sebelumnya dan menyadari kekuatan fisik orang bertopeng sebelumnya sangat besar yang kemungkinan pengaruh dari topeng tersebut. Ia pun lalu melanjutkan perjalanannya dan sampai di sebuah gedung yang memiliki 3 jembatan penghubung. Ia pun lalu ke sana namun tiba-tiba helikopter pun lewat di atasnya yang membuatnya pun kaget. Dan tali pijakannya pun putus yang membuatnya pun hampir saja terjatuh. Ia pun lalu masuk dan di dalam ia pun menemukan mayat seorang wanita. Dan berpikir mungkin ada orang bertopeng juga di sini. Ia lalu melihat sebuah kertas lalu membacanya. Yang dimana berisi pemberitahuan layanan helikopter. Di mana mereka mengoperasikan helikopter untuk keluar dari sini. Dan bagi yang ingin keluar atau turun silakan mereka lepas di atas gedung. Namun hanya dibatasi untuk 1 orang, yang sepertinya itu merupakan jebakan. Namun walau begitu ia akan tetap pergi ke sana, karena mungkin ia akan menemukan petunjuk. Dan tak lama ia pun mendengar suara tembakan lalu mengeceknya. Dan di sana ada seorang pria yang sedang diserang. Namun saat mengintip lagi ia melihat seorang wanita, yang membawa pisau namun tak memakai topeng. Yuri pun lalu menembak dan berhasil menjatuhkan senjatanya, lalu mengajaknya untuk berbicara. Namun gadis itu malah menusuk pria di depannya dengan pisau, lalu menantangnya untuk menembaknya, dan mengatakan kalau dia terlihat seperti orang baik. Namun walaupun begitu ia akan tetap membunuhnya, karena kebaikan hati tak penting di dunia ini. Terlebih lagi hanya 1 orang yang bisa menaiki helikopternya. Dan situasi ini pun membuat Yuri dilema untuk menembak gadis itu, yang membuatnya menangis dan mengatakan kalau ia tidak bisa membunuhnya. Gadis itu mengatakan untuk menghentikan saja pertarungan ini. Karena dia juga tidak serius untuk keluar dari sini. Karena manusia mudah membunuh jika sudah serius terhadap sesuatu. Sama sepertinya. Yuri pun memikirkan perkataan gadis itu karena ia juga harus bertemu dengan kakaknya. Karena tidak bisa keluar dari dunia ini sendirian. Gadis itu pun menyuruhnya untuk segera memutuskannya karena mereka tak punya waktu banyak. Dan setelah memikirkannya Yuri pun menyetujuinya. Namun tiba-tiba penembak itu pun muncul dari belakang. Namun beruntung Yuri pun berhasil menyelamatkan gadis itu. Di sini ia pun kebingungan dengannya karena menyelamatkannya padahal tadi ia berniat untuk membunuhnya. Terlebih lagi ia kaget dengan sifatnya sebelumnya dia sangat penakut. Namun tatapannya seketika berubah saat melihat orang bertopeng. Yuri pun memberikan beberapa tembakan lalu menanyakan apakah ia punya rencana. Namun karena kesulitan memanggilnya ia pun menanyakan namanya. Dan gadis itu bernama Nisei Mayuko. Namun tiba-tiba peluru pun melesat yang hampir mengenai mereka, di mana orang bertopeng itu menggunakan pisau untuk memantulkan pelurunya. Melihat situasi ini Nisei pun berpikir untuk meninggalkannya sendiri dan pergi ke helikopter. Ia pun lalu memikirkan kembali kalau sejak kecil ia selalu dikelilingi oleh musuh, termasuk orang tuanya. Itu sebabnya bisa segera beradaptasi dengan pertarungan sesama manusia ini. Dan mau itu manusia atau orang bertopeng yang akan membunuhnya dengan segala cara. Karena itu adalah peraturan di dunia ini. Dan berpikir sudah wajar orang yang baik hati sepertinya akan mati di dunia ini. Namun pada akhirnya pun mengajaknya naik dan mengatakan kalau ia punya rencana. Penembak itu yang sadar akan hal itu pun mengejar mereka. Namun Nisei melemparkan granat kepadanya.
Mereka pun lalu turun mengeceknya dan terlihat dia sudah menghilang. Dan berpikir dia sudah mati dan jatuh ke bawah. Yuri pun berterima kasih kepadanya karena menggunakan senjata terakhirnya untuk menyelamatkannya. Dan Issei mengatakan kalau hanya ingin membayarnya karena sebelumnya dia juga menyelamatkannya. Ia lalu menanyakan soal helikopternya apakah dia mau menyerahkannya padanya. Namun di sini telah Yuri yang mengambil topi itu. Ia sedikit mengingatkannya dengan kakaknya. Ia lalu mengatakan kota masalah menyerahkan helikopternya. Tapi ia punya permintaan padanya. Yang dimana setelah sampai di dunia asli ia ingin dia menyerahkan kartu namanya kepada keluarganya. Dan menyampaikan kalau ia dan kakaknya ada di dunia ini. Dan mengatakan apapun yang terjadi dia pasti akan kembali bersama kakaknya. Dan Issei pun menyanggupi hal itu. Namun saat mereka ingin berpisah ia pun mendengar suara yang aneh. Di mana itu merupakan suara helikopternya. Dan mereka pun bergegas ke atas. Dan di sisi lain terlihat si penembak jitu yang berhasil selamat. Sedangkan di atas mereka pun sudah terlambat. Dan Yuri pun meminta maaf karena ia menghambatnya. Dan karena kesal ia pun menembak helikopternya. Dan Issei menghentikannya karena itu tak ada gunanya. Namun ia pun tetap ngotot dan setelah melepaskan beberapa tembakan helikopter itu pun berbalik. Yang membuat mereka pun senang. Namun di sana muncul orang bertopeng yang menggunakan senapan. Yang langsung menembaki mereka. Lalu helikopter itu pun pergi. Yuri pun meminta maaf karena tidak bisa melakukan apapun. Namun ia mengatakan kalau mereka hanya perlu bertahan di dunia ini sampai jemputan berikutnya tiba. Yuri lalu mengatakan kalau helikopter itu pasti kelemahan dunia ini. Kakaknya pernah memberitahunya kalau sang lawan berusaha mati-matian dia akan menunjukkan kelemahannya. Dan melihat sikap orang bertopeng tadi tidak ragukan lagi kalau itu sikap mati-matiannya. Dan orang yang membawa mereka ke dunia ini pasti tidak ingin helikopter itu dibajak. Dan ia pun bertekad untuk menemui kakaknya. Dan juga mencari orang yang bisa menerbangkan helikopter itu. Dan juga yang dapat bertarung. Ia akan mengumpulkan rekan dan membajak helikopter itu. Dan mungkin mereka juga bisa menghancurkan dunia sialan ini. Namun tak lama ia pun malah pingsan karena kelelahan. Selanjutnya terlihat si penembak itu yang sedang mandi dan merapikan diri. Dan saat keluar ia mengatakan sudah mampu mengendalikan pikirannya sedikit. Yang sepertinya pengaruh dari topengnya retak. Tapi ia masih tak cukup kuat untuk menentang perintahnya. Dan juga ingatannya masih dikendalikan oleh topeng itu. Tak lama ia pun berpapasan dengan orang bertopeng lain. Namun tiba-tiba ia pun menyerangnya. Walaupun awalnya dia berhasil menangkis pelurunya, namun tetap saja dengan mudah ia membunuhnya. Dan di sini ia pun berpikir kalau topeng yang rusak akan diserang oleh orang bertopeng lain. Yang membuatnya berpikir itu sedikit menarik. Selanjutnya diperlihatkan dengan kejadian sebelum Yuri dikirim ke dunia ini. Di mana terlihat dia sedang berada di kelasnya. Namun tak lama tiba-tiba muncul gedungnya sangat tinggi di tengah-tengah kota. Dan tanpa ia sadari ia pun sudah berada di dunia ini. Tak lama ia pun sadar namun di sana ia tak menemukan Issei. Dan hanya menemukan sepatu dan tas yang berisi perlengkapan. Namun pistol yang menghilang yang sepertinya diambil oleh Issei. Yang membuatnya sedikit sedih karena ia berpikir mereka bisa menjadi rekan. Namun tak lama ia pun melihat orang bertopeng di depannya. Yang sedang menuju ke gedung itu. Yang membuatnya pun sangat ketakutan. Sedangkan di sisi lain Issei baru saja pergi dari toilet. Dan ia pun kaget karena Yuri sudah menghilang. Yuri pun berlari untuk keluar dari gedung itu. Namun ia pun sangat ketakutan saat melihat bagian bawah dari jembatan yang sangat gelap. Tak lama orang bertopeng itu muncul terlebih sekarang menjadi 3 orang. Salah satu orang pun maju namun tak lama pijakannya pun jatuh. Di mana Yuri sengaja memotongnya. Orang bertopeng lainnya pun juga maju namun di sini bukannya menolong ia pun malah memotong jarinya. Yang membuatnya pun terjatuh. Yang sepertinya mereka sama sekali tak menganggap yang lainnya sebagai teman. Walaupun mengikuti perintah yang sama. Dan akan saling membunuh jika menganggap yang lainnya sebagai pengganggu. Yuri pun bersiap untuk menembak namun pistol polisi itu sudah kosong. Dan ia pun memilih untuk kabur. Namun orang bertopeng itu dapat mengejarnya dengan mudah. Namun tak lama Issei muncul di belakang mereka. Dan meminta maaf karena ia sangat payah dalam menembak. Salah satunya pun berhasil selamat karena menggunakan yang lainnya sebagai tameng. Lalu menyerang Issei yang kehabisan amunisi. Namun beruntungnya tak terkena serangan yang fatal. Dan di belakang Yuri pun sudah bersiap dengan pistol yang dilemparkan Issei sebelumnya. Karena kebetulan ia yang memegang amunisinya. Ia lalu membuka topengnya untuk menginterogasinya.
Dan di sini ia menanyakan apa yang terjadi jika melihat di balik topeng. Ia mengatakan kalau saat melihatnya ia mulai merasa seperti bermimpi dan akan terus menuruti perintah walaupun mencoba menentangnya. Yuri menanyakan apa yang tidak bisa kembali seperti semula setelah topengnya dilepas. Namun ia menjawab kalau itu mustahil karena otaknya seperti diretas. Yuri lalu menanyakan apa tujuan orang yang memberikan perintah itu. Namun saat ingin menjawab ia pun mendapatkan perintah untuk mengakhiri hidupnya. Lalu ia pun menggigit lidahnya. Selanjutnya setelah kejadian itu mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan menjadi rekan. Dan di sini jelas Nise sepertinya jatuh hati kepadanya. Selanjutnya saat Yuri sedang menghancurkan topeng itu ia pun melihat Nise yang sedang memegang ponselnya. Yang membuatnya pun kegirangan lalu meminta untuk meminjamnya. Ia pun lalu menelpon kakaknya dan saat mengangkatnya kakaknya pun senang dia baik-baik saja. Lalu ia pun menyuruhnya tenang dan menanyakan hal yang terjadi. Dan Yuri pun lalu menceritakan semua hal yang telah terjadi. Dan setelah mendengarkan rencananya ingin mengumpulkan rekan dan membaca helikopter, ia mengatakan kalau ia sudah tahu lokasinya sekarang dari informasi yang dia katakan. Namun sayangnya jaraknya terlalu jauh, jadi ia butuh waktu agar bisa ke sana. Dan sampai saat itu dia harus bisa bertahan. Kakaknya lalu mengatakan kalau ia punya permintaan, lalu menanyakan soal gadis yang menjadi rekannya. Namun di sini ia pun menyuruhnya untuk segera membunuhnya dan mengatakan kalau rekan tidak pernah ada di dunia ini karena bersama orang asing itu sangat berbahaya. Dan di dunia ini ia harus membunuh atau dibunuh. Jadi yang harus ia lakukan adalah membunuh gadis itu lalu menunggunya. Namun mendengar itu Yuri mengatakan akan balik membunuh kakaknya jika ia masih ingin melanjutkan pembicaraan ini. Dan kakaknya mengatakan apa gadis itu lebih penting dari pertolongannya. Lalu mengatakan kalau ia akan menunda untuk menyelamatkannya dan akan ikut pada rencananya. Karena melihat keadaannya akan lebih baik kalau mereka berkumpul di tempat yang sesuai. Karena mengingat helikopter itu selalu singgah setiap hari di tempat yang berbeda. Yang dimana sepertinya kakaknya berniat untuk mengujinya. Apakah ia punya tekad dan keadaan mentalnya masih aman. Dan ia pun lalu meminta maaf dan mengatakan untuk saat ini mereka harus mengumpulkan rekan dan juga persenjataan. Lalu menjelaskan rencananya. Dan setelah itu Yuri pun lalu memeluk Nise dan meminta maaf karena membayangkan hal yang aneh. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang pemuda SMA yang sedang bertarung dengan orang bertopeng yang tak lain merupakan kakaknya Yuri bernama Honjo Rika. Dan di sini mengatakan kotak ada gunanya melepas dan menghancurkan topengnya. Karena itu tak akan mengembalikan mereka. Jadi harus membunuhnya. Walaupun ia tahu kalau mereka sebelumnya manusia, namun ia tidak punya pilihan. Dan mengatakan kalau mungkin sekarang ia bukan lagi kakak yang dikenalnya. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan si penembak jitu. Di mana saat melihat kembali foto Yuri yang mengingat kalau sebelumnya pernah bertarung dengan Rika. Dan berniat untuk menyelesaikan pertarungan mereka sebelumnya. Sedangkan di tempat Rika 2 orang pun datang. Yang merupakan rekannya bernama Okihara dan Takeda. Di sini mereka pun datang untuk mencarinya karena khawatir. Dan Rika menjelaskan kalau ia hanya pergi untuk menelpon adiknya. Dan kebetulan bertemu dengan orang bertopeng. Ia pun menanyakan teman-temannya lain namun tak lama bola meriam pun melesat ke arahnya. Yang juga menghancurkan kepala Takeda. Yang merupakan orang bertopeng. Ia pun kembali menyerang dan melihat itu membuatnya pun kaget dengan kekuatannya. Yang sangat luar biasa. Dan dia merupakan orang terkuat yang pernah ia temui. Mereka pun lalu lari dan tak lama mereka pun menemukan pintu. Namun Okihara yang membukanya pun sampai saya terjatuh. Namun beruntung Rika menangkapnya. Yang dimana itu merupakan pintu bundir. Dan melihat keadaan ini Rika mengatakan kalau mereka harus melawannya. Dan di sini mengatakan kalau orang bertopeng itu terlihat sedang bermain baseball. Karena dia tidak melempar secara beruntun dan melempar dari jarak dan pose tertentu. Di mana dia adalah seorang pelempar dan pasti ia akan mengikuti peraturan baseball. Dan hal itu juga membuatnya penasaran karena orang bertopeng memiliki berbagai tipe. Dan jika otak mereka dikendalikan sepenuhnya harusnya tipe mereka sama. Dan dari semua orang bertopeng yang ia temui terlihat jelas kalau sebagian pikiran manusia mereka masih ada. Yang juga menjadi sifat mereka. Walaupun logika dan peri kemanusiaan mereka telah dikendalikan sepenuhnya. Namun tidak dengan pikiran mereka. Jadi itu berarti sikap dan peraturannya dalam berbaseball tidak dikendalikan oleh mereka. Ia pun lalu menjelaskan rencananya. Lalu satu orang bertopeng itu datang, ia pun menantangnya untuk melemparkan bola kepadanya.
Namun karena kecepatannya tak masuk akal, ia pun tak bisa memukulnya. Oleh karena itu ia pun memanfaatkan timing itu lalu menyuruh Kiara untuk menembak lampunya. Sedangkan ia maju dan berhasil menghancurkan topengnya. Namun sayangnya orang itu berhasil menangkapnya. Dan di sini ia mengatakan kalau kemampuannya masih mustahil untuk menjadi dewa di alam ini. Namun Rika pun berhasil melepaskan diri. Dan orang itu menyadari kalau dia memanfaatkan sifat manusianya untuk menyerangnya. Namun jika dia masih kesulitan melawannya, maka dia masih jauh untuk menjadi dewa. Yang membuatnya penasaran dengan apa yang dimaksudnya alam dan dewa. Namun tak lama Kiara pun menembaknya, alhasil membuatnya terbunuh. Rika pun masih memikirkan perkataannya sebelumnya, membuatnya berpikir kalau tujuan dunia ini bukan hanya untuk menaiki helikopter, namun masih ada tujuan lain. Lalu ia pun mengajak Kiara untuk pergi dari sini. Di sisi lain terlihat orang bertopeng yang keluar dari pintu yang sebelumnya ingin dibuka oleh Rika, di mana itu sepertinya merupakan jebakan, di mana ia akan mati seandainya masuk ke sana. Dan orang itu mengatakan menjelajahi alam ini dengan hati-hati adalah jalan untuk menjadi dewa. Namun di sini terlihat orang itu menggunakan topeng yang sedikit berbeda, tak seperti yang lainnya di mana topengnya berwajah marah. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan penembak jitu yang kembali mendapatkan ingatannya sedikit demi sedikit, yang dimana ia merupakan orang yang takut ketinggian. Namun di sini juga kebingungan karena ia terus memikirkan Rika dan penasaran apa yang pernah terjadi antara ia dengannya. Di sisi lain Rika dan Kiara sedang berbincang-bincang tentang alam yang dimaksudnya tadi, di mana mereka mengambil kesimpulan kalau sepertinya ada penguasa di alam ini, dan juga kemungkinan ada bagian luar dari alam ini, yang berarti rencana mereka untuk membajak helikopter adalah pilihan yang tepat, dan pasti bisa membawa mereka menemukan rahasia dari tempat ini. Namun sebelum itu mereka membutuhkan rekanan persenjataan agar bisa menjalankan rencana ini. Namun tak lama Kiara pun khawatir karena sebelumnya Rika mengatakan kalau ada penembak jitu, yang membuatnya khawatir untuk berkeliaran seperti ini. Namun Rika mengatakan kalau adiknya telah membunuh si penembak jitu itu. Dan di sini ia pun bertekad untuk menghancurkan tempat ini bersama adiknya. Sedangkan di tempat juri mereka pun memilih tidur di atap gedung agar mempermudah mereka jika terjadi apa-apa. Selanjutnya terlihat si penembak jitu yang sedang farming kill, di mana ia masih tak sanggup menentang perintahnya. Di mana saat dia melihat kode di balik topengnya, otaknya pun dipasangi perintah. Dan beragam perintah akan diberikan berdasarkan situasi yang sedang ia hadapi. Tak lama ia pun mengingat kembali sedikit ingatannya, membuatnya pun hampir terjatuh. Namun tak lama datang wanita yang menanyakan keadaannya, yang membuatnya kaget dan langsung menodongkan senjatanya. Karena dia berani berbicara dengan orang bertopeng. Namun sistem mengatakan untuk tak perlu melakukan itu. Dan makhluk di depannya tak perlu dibuat putus asa, karena dia telah mendekati tingkat dewa, yang membuatnya kebingungan dengan perintah itu, dan meminta penjelasan secara rinci. Dan sistem mengatakan kalau malaikat tidak perlu ikut campur pada makhluk yang mendekati dewa, dan mengatakan kalau alam ini adalah fasilitas untuk menciptakan dewa. Karena mendapatkan perintah itu, ia pun memilih mengurungkan niatnya. Ia pun lalu mengajak gadis itu berbicara, dan mendengar itu gadis itu pun senang karena dia mau berbicara dengannya, lalu memperkenalkan diri dan ia bernama Shinzaki. Namun ia pun lalu menangis dan mengatakan kalau dia sangat ketakutan. Selanjutnya di tempat Yuri, di sini ia pun sedang melihat Nisi yang tertidur dan juga menjaga tempat itu. Namun tak lama muncul orang bertopeng aneh yang dimana ia membawa persediaan untuk mereka. Tak lama Nisi pun bangun dan Yuri menjelaskan kalau sebelumnya ada orang bertopeng tanpa ekspresi yang datang membawakan persediaan. Dan di sini ia pun juga menemukan pisau. Dan melihat itu Nisi pun memintanya, yang membuatnya pun sangat senang. Selanjutnya terlihat Rika yang menelpon Yuri namun tak diangkat. Tapi tak lama ia pun menelpon balik yang ternyata merupakan Nisi. Dan di sini ia menjelaskan ke Yuri tertidur setelah makan. Ia pun menanyakan apakah dia berniat meninggalkan pesan. Namun Rika mengatakan kalau ia akan menelponnya lagi nanti. Lalu di sini ia pun meminta maaf karena sudah merepotkannya, dan mengatakan ia mengandalkannya untuk melindungi adiknya. Di sisi lain terlihat orang bertopeng yang sedang memantau mereka, dan di sini ia pun sangat tertarik dengan Nise. Sedangkan di sisi lain terlihat si penembak jitu dan Shinzaki yang pergi bersama, di mana sebelumnya dia meminta untuk menjadi timnya. Namun dia menolaknya karena ia punya kewajiban lain, dan menyuruhnya untuk mencari manusia untuk dijadikan tim saja. Lalu di sini mengatakan kalau ada sepasang gadis SMA sepertinya.
dan ia akan menemaninya untuk mencarinya sebentar, karena mereka pasti cocok untuknya. Dan di sini Shinzaki pun menyuruhnya untuk memanggilnya menggunakan namanya, namun ia mengabaikannya dan tetap memanggilnya wanita. Selanjutnya adalah Yuri yang melanjutkan perjalanan. Namun setelah berkeliling cukup lama ia belum menemukan siapapun. Namun Nise mengatakan kalau mereka baru mulai jadi ia tak perlu sepanik itu. Dan mendengar itu Yuri pun sedikit bercanda dengan memanggilnya kakak Nise, yang membuatnya sedikit senang dengan itu. Dan kembali mengingat kalau sejak kecil ia selalu mendapatkan perundungan, bahkan tak pernah diinginkan oleh keluarganya. Namun tak lama muncul orang bertopeng sebelumnya langsung menariknya jatuh ke bawah. Namun yang menariknya lagi untuk masuk ke dalam gedung. Ia pun lalu perkenalkan diri yang dimana sepertinya merupakan koki psikopat yang tergila-gila dengan leher orang lain. Dan mendengar yang berbicara normal, Nise pun berpikir ada yang janggal dengan topengnya. Ia pun lalu mengatakan kalau ia akan melompat dan menyuruhnya untuk melepaskannya karena orang bertopeng tidak bisa menyerang orang yang akan mundur. Namun ia mengatakan kalau itu tak akan berhasil karena topengnya sudah rusak. Walaupun ia masih mendengarkan perintah di kepalanya, tapi ia masih bisa mempertahankan kehendaknya. Dan tentu saja semua kemampuan dari topengnya tetap ada. Nise pun bersiap untuk melawan, namun orang bertopeng itu melemparkan tas yang berisi kepala manusia. Dan melihat itu membuatnya pun kembali mengingat kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Dan apa yang telah ia lakukan, yang membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun beruntung Yuri pun datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dimana ia mengikat kakinya pada tiang di atas. Ia pun lalu naik ke atas, namun tak lama orang bertopeng itu pun bangkit kembali. Namun di sini Nise pun tanpa ragu membunuhnya dan mengatakan kuliah sudah tak peduli lagi dengan semua itu. Dan ia pun akan bertekad dan berjuang untuk Yuri. Mereka pun lalu bertemu kembali dan di sini Yuri mengatakan kalau ia menemukan sesuatu. Ia pun memperlihatkan poster di mana di sana tertulis ajakan untuk bergabung dengan mereka. Dan di sana juga tertulis untuk menciptakan dewa dan mengakhiri semua ini. Namun karena terlalu mencurigakan, terlebih lagi ia tidak mengerti tentang dewa yang dimaksudnya. Ia pun menyuruh untuk mengabaikannya. Mereka pun sampai di gedung itu dan di sini Yuri pun mencoba meyakinkannya kalau mungkin mereka bisa mendapatkan sekutu yang banyak di sana. Walaupun frekuensinya mereka juga bisa menemukan musuh. Namun pada akhirnya pun menyetujui untuk pergi ke sana mengeceknya. Sedangkan di sisi lain Shinzaki pun juga menemukan poster itu. Dan di sini penembak itu pun kaget karena mereka juga mengetahui tentang dewa. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi mengeceknya. Dan berpikir dua wanita itu juga ada di sana. Namun sebelum itu mereka pun pergi merapikan diri dulu. Di mana si penembak itu terpaksa harus menunggunya. Ia pun lalu menyuruhnya untuk melihat gambar yang diambilnya di dunia ini. Namun tak lama ia pun menemukan foto yang berisi poster, di mana berisi informasi tentang kode dewa, di mana ada kode khusus yang bisa membuat manusia menjadi dewa. Selanjutnya di tempat Yuri mereka pun berhasil sampai setelah mengikuti petunjuk. Namun di sana ia pun malah bertemu dengan orang bertopeng. Dan tiba-tiba seseorang menyetrumnya, begitu juga dengan Nise ditangkap. Yang dimana ia ternyata hanya menyamar dan menggunakan seloti pada topengnya. Ia pun lalu menjelaskan kalau topeng itu bisa menjadi keberuntungan ataupun kesialan. Dan mengatakan kalau di antara semua topeng ada beberapa yang merupakan jackpot. Dan jika berhasil menemukannya maka dunia ini akan berakhir. Ya sepertinya kode yang dimaksud penembak itu sebelumnya. Dan di sini pun berniat mengujinya pada Yuri untuk mengecek apakah topengnya adalah salah satunya. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menghancurkan kepala salah satu dari mereka, yang ternyata merupakan orang bertopeng. Ia pun lalu menyerang mereka semua dan terlihat dia memiliki kemampuan fisik yang sangat gila dan dengan mudahnya membantai mereka. Ia pun lalu berniat menyerang Yuri, dan di sini Yuri pun menyuruh Nise untuk kabur dan meninggalkannya saja. Namun ia pun menolaknya dan mengatakan kuliah sangat menyukainya, lalu mengeluarkan topeng dari tasnya. Sedangkan di sisi lain Shinzaki dan si penembak itu pun masih OTW. Nise pun lalu memakainya dan dalam sekejap ia pun kehilangan kendali.
Pria bertopeng itu pun lalu menanyakan kepada sistem, apakah topeng gadis itu berfungsi dengan baik. Dan sistem mengatakan kalau sifat dan potensialnya aktif dan berfungsi dengan normal, dan mengatakan kalau dia sudah terdaftar sebagai malaikat. Nise pun lalu melompat, namun ia pun malah menyerang si pria bertopeng dan berhasil memotong tangannya. Pria bertopeng itu pun menyerangnya dan berhasil menghancurkan topengnya, lalu menanyakan ke sistem apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia mengatakan kalau tidak diragukan dia adalah malaikat, namun dia bertindak atas kehendaknya sendiri. Di sini Nise pun mengatakan kalau topeng itu rusak, yang merupakan topeng milik Koki sebelumnya. Dan setelah mendengar perkataannya sebelumnya, ia pun berpikir kalau topeng itu tak akan mengendalikan pikirannya. Dan hal itu pun berhasil, dan tentu saja kekuatan fisiknya aktif setelah memakai topeng itu. Dan dengan bantuan dari Yuri, mereka pun berhasil menjatuhkan pria bertopeng itu. Mereka pun lalu membuka topengnya, dan di sini mengatakan tak menyangka kalau ada topeng yang rusak dan menyebutnya beruntung. Lalu ia pun memohon untuk mengakhiri dunia yang kejam ini. Yuri pun lalu meminta maaf karena sebelumnya sempat meragukannya, dan ia pun menyuruh untuk tak perlu meminta maaf. Namun tak lama seseorang pun datang. Di sisi lain, Shinzaki pun menanyakan apakah mereka akan berpisah jika ia sudah bertemu dengan gadis-gadis itu. Dan di sini penembak jitu pun masih memikirkan kenapa dia bisa menjadi calon dewa. Tak lama mereka pun sampai dan melihat kejadian itu. Di sini pria itu pun memperkenalkan diri dan ia bernama Tanabe. Dan ia terdampar di dunia ini 2 hari yang lalu. Lalu mengatakan kalau ia harus membunuh para calon dewa, yang membuat mereka pun kebingungan. Nise pun lalu mengambil kapak dan dengan mudahnya pun memotongnya dan menyuruhnya untuk berpikir 2 kali jika ingin menipu mereka. Yang membuatnya kaget dan menebak kalau dia pasti orang bertopeng dan menyebut Yuri pasti calon dewa. Lalu menanyakan apakah dia juga bisa memanipulasi topeng. Ia lalu mengatakan kuliah tidak berniat bertarung. Lalu bersujud dan memohon untuk meminjamkan kekuatan mereka. Lalu mengatakan kuliah punya 4 sekutu. Dan walaupun sebentar, namun mereka melalui banyak pertarungan dan mereka sudah seperti keluarga. Namun saat mereka sampai di sebuah gedung dengan antena, mereka pun bertemu dengan bajingan yang memerintahkan gadis bertopeng dan membantai semua rekannya. Lalu memperkenalkan diri sebagai calon dewa bernama Wara. Ia lalu mengatakan kalau ingin membunuh semua orang yang berniat mengakhiri dunia luar biasa ini. Lalu meminta bantuannya untuk itu dan menjelaskan kalau ia hanya bisa memanipulasi 1 malaikat saja. Jadi terlalu beresiko jika harus membunuh semua pengganggu yang ia temui. Dan menanyakan apakah dia mau bekerja untuknya atau mati di sini. Oleh karena itu ia pun akan membalas dendam dengan cara apapun. Dan tak diduga ia pun bertemu dengan calon dewa di sini. Jadi ia pun meminta bantuan mereka. Dan Yuri pun berpikir kalau mungkin orang itu tahu cara mengakhiri dunia ini. Jadi mengajaknya berbicara mungkin pilihan yang bagus. Dan ia pun menyetujuinya. Namun sebelum itu ia pun menelpon kakaknya dan menjelaskan semua yang terjadi dan informasi yang ia dapat. Mereka pun lalu berangkat dan di sini Yuri membawa senjata milik orang-orang tadi. Dan di sini ia pun sedikit khawatir kalau sampai Nise dikendalikan olehnya. Namun Nise mengatakan untuk tak perlu khawatir tentang itu. Di sisi lain Shinzaki dan penembak itu pun masih memantau mereka. Dan di sini penembak itu pun menanyakan apakah dia punya kemampuan untuk mengendalikan topeng juga. Namun ia pun tak tahu hal itu. Dan dia mengatakan kalau mungkin tak ada gunanya lagi mereka bergerak sebagai tim. Mendengar itu ia pun sedih lalu memerintahnya. Namun itu tidak berpengaruh. Serangkali di tempat Yuri mereka pun sampai dan bertemu dengan Nawara. Dan di sini ia pun sedikit kecewa karena dia hanya membawa 2 orang. Padahal dia berharap dia membawa lebih banyak lagi agar ia bisa membantainya sekaligus. Dan di sini Nise mengatakan kalau perkataannya sepertinya tidak mempengaruhinya. Namun tak lama Tanabe malah mengatakan kalau gadis ini adalah calon dewa juga. Dan ia juga membawa orang bertopeng yang akan membantunya membalas dendam rekan-rekannya. Ia pun mengatakan kalau sudah mengira kalau pasti bukan hanya dirinya saja. Oleh karena itu ia pun tak akan membiarkan siapapun menjadi dewa sempurna sebelum dirinya. Lalu memerintahkannya untuk membunuh mereka.
Dan di sini Nise pun kembali mengingat perkataan Yuri, di mana kakaknya sebelumnya mengatakan kalau dari pengamatannya, sepertinya topeng itu memberikan kemampuan fisik yang luar biasa, namun tidak dengan ketahanan mereka. Jadi dia mungkin bisa memanfaatkan itu dengan membuat musuh kehabisan tenaga. Namun karena melihat kesempatan, Tanabe pun malah maju, namun ditumbangkan dengan mudah. Tak lama gadis bertopeng itu pun mulai kelelahan. Namun Nawara pun memanggil satu orang bertopeng lagi. Tapi Yuri pun sudah menduga hal itu dan langsung menjatuhkannya. Di mana sebelumnya kakaknya mengatakan kalau aneh jika dia mengatakan hanya bisa mengendalikan satu orang saja. Dan mendengar cerita Tanabe sebelumnya kalau dia menyebut orang bertopeng itu Ein, yang berarti satu dalam bahasa Jerman. Jadi tak menutup kemungkinan kalau dia bisa mengendalikan lebih dari satu. Dan melihat itu membuatnya pun panik dan kembali mengingat saat dia masih di dunia asli, di mana ia sering disiksa oleh seniornya. Tapi di dunia ini ia diperlakukan istimewa dan ia tak terkalahkan dan bersiap untuk menembak mereka. Melihat itu Yuri pun berpikir kalau dia dilepaskan pasti dia akan menggunakan topengnya untuk membunuh lebih banyak orang. Jadi ia pun akan mengakhirinya di sini. Melihat itu Shinzaki pun menyuruh si penembak jitu untuk melakukan sesuatu. Namun ia mengatakan kalau seseorang bisa mengendalikan topeng maka ia takkan aman lagi dari serangan topeng musuh. Terlebih lagi mereka bisa membunuhnya dengan mudah karena dia tidak bersenjata. Walaupun tak diragukan lagi kalau dia itu istimewa, namun dia malah memilih untuk mengabaikannya. Dan seperti tak ada hubungannya dengannya. Dan pemikirannya seperti itu tak akan mendapatkan apapun. Dan agar ia bisa bertahan dan mencegah orang lain menjadi korban, maka sudah saatnya ia memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Mendengar dia mengkhawatirkannya membuatnya pun senang. Terlebih lagi dia sudah memanggil namanya. Ia pun lalu mengatakan akan menerima kenyataan dan memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Tak lama ia pun mengeluarkan HP-nya lalu memfoto gedung yang ada di sana. Di mana ia boleh mengingat sesuatu, yang dimana kekuatannya merupakan senapa sepertinya. Tak lama gedung tinggi di sana pun menyala, dan seketika menembakkan laser yang menghancurkan gedung dengan mudah. Yang membuat semua orang pun kaget. Dan di sini Awara pun mengira Yuri yang melakukannya, yang membuatnya juga kebingungan. Namun ia pun berpikir mungkin ia bisa memanfaatkan hal itu. Lalu berakting seakan-akan itu kekuatannya, dan mengatakan kalau ia jauh lebih mendekati dewa dibandingkan dia. Dan menyebutnya hanya seekor hama, dan mengancam akan membunuh Ain. Dan mendengar itu ia pun bersujud memohon agar mengampuni nyawa mereka. Dan akan menyerah untuk menjadi dewa sempurna, yang membuat Nise pun sedikit ngeri dengannya. Namun tak lama Tanabe pun kembali sadar, dan ia pun lalu menyuruhnya untuk mengobatinya, sebagai bentuk penebusan atas apa yang telah dia lakukan. Shinzaki lalu mengatakan kepada penembak jitu kalau ia ingin mengendalikan topeng, di mana ia mulai mengingat sesuatu. Sedangkan di sisi lain terlihat Rika dan rekannya juga melihat hal itu, dan ia pun mengatakan kalau itu sepertinya merupakan railgun, dan berpikir mungkin itu menggunakan mekanisme yang sama dengan topeng. Di sisi lain Shinzaki mencoba mengendalikan topengnya pun tak berhasil, di mana sepertinya ia hanya bisa mengendalikan topeng yang memiliki panjang gelombang yang sama dengannya. Dan juga ia tidak bisa mengunci perintah topeng yang ada di sekitarnya, yang membuatnya sedih karena tak bisa melakukan apapun. Penembak itu pun mengatakan untuk tak perlu buru-buru, karena dia juga kehilangan ingatannya karena topeng ini. Dan tak lama topeng tambah ekspresi pun datang untuk membawa persediaan, dan mereka pun lalu makan bersama. Namun di sini Shinzaki pun tak sanggup melihat wajah si penembak itu, yang dimana ternyata memiliki wajah tampan. Pembawa persediaan yang masih ada di sana pun lalu berbicara dan mengatakan jika calon dewa menjadi dewa sempurna, maka semuanya akan berjalan lancar. Di mana jika dewa menginginkan kedamaian, maka kedamaian pun akan tercapai. Dan sebaliknya jika dewa menginginkan kekacauan, maka kekacauan pun akan terjadi. Dan hanya akan ada satu yang akan menjadi dewa sempurna. Lalu ia pun pergi.
Dan Shinzaki pun membulatkan tekad untuk menjadi dewa sempurna dan mengakhiri dunia ini dengan damai. Selanjutnya adalah wanita yang diserang oleh dua orang bertopeng. Namun tak lama muncul orang bertopeng lainnya langsung membantai mereka. Tak lama Rika juga muncul dan menanyakan apakah dia dikendalikan oleh calon dewa. Tak lama teleponnya pun berbunyi lalu ia pun memberikannya kepada Rika. Rika pun menanyakan hal itu dan ia pun mengiyakannya. Lalu memperkenalkan diri dan ia bernama Yoshida, kelas 1 SMA. Dan di sini Rika pun menyadari kalau dia sedang mengawasi mereka. Yoshida pun menanyakan apakah dia calon dewa juga, dan ia pun mengatakan bukan. Lalu mengatakan kuliah percaya dia orang baik. Lalu menanyakan bagaimana cara dia mendapatkan kekuatan itu. Dan di sini ia pun juga memilih untuk mempercayainya. Namun ia mengatakan sebagian besar ingatannya menghilang setelah memakai benda itu, di mana sebelumnya terbangun di sebuah apartemen dan menemukan kotak berisi topeng tanpa mulut. Dan karena penasaran, ia pun melihat kode di balik topengnya. Dan seketika topeng itu menanamkan banyak data kotaknya. Lalu topeng itu pun hancur. Dan hal itu pun membuatnya menjadi calon dewa. Dan sepertinya merupakan jackpot yang disebutkan Yuri sebelumnya. Namun ia tidak tahu tentang dewa sempurna. Yang dimana sepertinya jika ada yang menjadi dewa sempurna maka keinginannya bisa tercapai. Lalu kita pun diperlihatkan dengan seorang calon dewa lain yang sepertinya memiliki bawahan yang banyak. Selanjutnya adalah Yuri yang sedang menelpon kakaknya untuk memberitahukannya semua hal yang terjadi. Sedangkan Nise yang sedang melamun pun tiba-tiba melihat dirinya sendiri. Tak lama Yuri pun membangunkannya lalu menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Nise lalu menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dan Yuri menjelaskan kalau mereka akan pergi ke sebuah gedung yang akan menjadi tempat pertemuan mereka dengan kakaknya, di mana kakaknya juga menceritakan soal Yoshida kepadanya. Mereka pun lalu pergi ke tempat Tawara untuk melihat kondisi Tanabe. Dan di sini ia pun berencana untuk meninggalkannya di sini dan menyuruhnya untuk menjaganya. Namun tak lama pun membuka topengnya membuatnya pun kaget. Dan Nise menjelaskan kalau tak masalah membuka topengnya, asalkan topeng itu menyetujuinya. Namun di sini ia pun kebingungan kenapa ia bisa tahu hal itu. Tak lama mereka pun mendengar suara seseorang lalu mereka pun pergi mengeceknya. Tapi di tengah jalan Nise pun kembali melihat dirinya sendiri, yang membuatnya pun hampir kehilangan keseimbangannya. Yang dimana sepertinya topengnya mulai mengambil alih dirinya. Namun sebelum itu terjadi harus mengantarkan Yuri kepada kakaknya. Mereka lalu sampai di sebuah perpustakaan dan bertemu dengan orang bertopeng yang habis nge-kill. Lalu Nise pun maju menyerang. Namun terlihat kekuatan orang itu yang sangat besar. Dan di sini Yuri pun menyadari kalau ada yang aneh dengan tingkah Nise. Dan Nise pun maju dengan pikiran yang kacau, yang membuatnya pun mendapatkan serangan yang fatal. Yuri pun lalu memberikan beberapa tembakan dan terlihat Nise masih selamat. Namun ia tidak bisa mendekatinya. Namun tiba-tiba kepala orang bertopeng itu pun pecah, yang merupakan serangan dari si penembak jitu. Dan Yuri yang menyadarinya pun lalu memberikan beberapa tembakan. Ia pun lalu mengatakan kalau ia ingat betul dengan serangan itu, dan menjelaskan kalau si penembak jitu masih selamat. Dan karena tak ingin mengambil resiko mereka pun mundur, yang membuatnya sedikit kecewa karena tadinya ia hanya berniat untuk berbicara. Dan karena ia khawatir kalau Yuri masih memiliki granat, ia pun tak berani mendekat. Namun setidaknya memastikannya tetap hidup untuk mencapai tujuannya. Shizaki pun menanyakan hal itu, tapi ia pun menolak berbicara, yang membuatnya pun kesal dan memaksa untuk mengatakannya. Ia pun lalu menceritakan kalau sejak ia memakai topeng ini, ia selalu menuruti perintah. Namun di suatu hari ia pun bertemu Rika, yang dimana terlihat dia sepertinya mengenalnya. Namun saat itu topengnya belum retak. Rika pun lalu membawa senjatanya dan maju menerjang. Namun tak menunjukkan niat untuk menyerang, yang dimana ia berniat untuk melepaskan topengnya. Dan saat itu Rika pun tak sengaja menjatuhkan foto Yuri. Dan saat berpisah terlihat Rika yang berlinang air mata, yang sepertinya mereka dulunya adalah teman dekat. Dan ia pun ingin menemuinya lagi untuk memastikannya sendiri. Dan mendengar ceritanya membuatnya pun menangis. Dan di sini penembak itu pun bertanya-tanya kenapa ia bisa memakai topeng ini. Namun tak lama ia pun mengingatnya, di mana ia tidak memakainya sendiri, namun ada orang yang sengaja memakaikannya. Di mana saat itu ia digalakkan dan bersiap untuk dibunuh.
Namun sebelum itu wanita itu berbicara, yang membuatnya pun kaget. Dan ia menjelaskan kalau panjang gelombangnya sama dengan orang itu, lalu menanyakan cara mengakses railgun. Namun karena ia tak mengetahuinya, ia pun malah memberikannya topeng dan juga senapan. Dan sejak saat itu ia pun menjadi seperti ini. Yang sepertinya calon dewa yang mengendalikan wanita itu menginginkan kekuatan dari railgun. Dan mungkin dia berniat menciptakan kekecewaan. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan wanita itu, di mana di sini mengatakan kalau begitu dewa lahir maka dunia ini akan musnah. Yang berarti hanya satu orang yang bisa menjadi dewa sempurna. Dan ia pun penasaran dengan orang yang menembakkan railgun sebelumnya, dan akan menemukannya demi orangnya yang layani. Selanjutnya telah Nisa dan Yuri yang melanjutkan perjalanan mereka. Namun di sini Nisa pun semakin sulit untuk mengendalikan dirinya. Dan ia pun sadar kalau gambaran dirinya itu merupakan perintah dari topengnya, yang cepat atau lambat akan mengambil alih otaknya. Dan tak lama Nisa pun tumbang. Melihat itu Yuri pun saat panik, namun tak lama muncul orang bertopeng, tapi dapat dikalahkan dengan mudah. Yuri pun menanyakan hal yang terjadi. Dan ia pun menjelaskan kalau sebelumnya ia mengatakan kalau topengnya rusak. Tapi tak disangka sistemnya pelan mengambil alih tubuhnya. Namun ia tidak menyesalkan, ia masih bisa melindunginya. Namun sekarang ia akan berakhir di sini, karena topengnya sudah hancur. Jadi sistem akan memberikan perintah untuk mengakhiri hidupnya. Dan karena tak ingin mati karena perintah, maka ia ingin melompat atas kehendaknya sendiri, lalu mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Namun Yuri pun menghentikannya dan menyuruhnya untuk tak menyerah, karena pasti ada cara lain. Namun tak lamanya pun dikendalikan sepenuhnya. Dan di sini sistem memberikan perintah untuk membunuh orang yang tak ingin mundur. Namun tak lama sistem kembali memberikan perintah untuk mengakhiri hidupnya, yang sepertinya sistemnya menjadi kacau. Dan tak lama sistem pun memberikan perintah untuk melakukan hibernasi, yang membuatnya pun tersadarkan diri. Dan tak lama muncul seseorang yang merupakan orang bertopeng marah sebelumnya, yang kebetulan sedang patroli, yang membuat Yuri pun sangat ketakutan. Namun ia mengatakan untuk tak menganggapnya sebagai musuh, karena kalau topengnya menyadari permusuhan darinya, maka ia akan membunuhnya sebagai perintah pertahanan. Yuri pun lalu menanyakan apakah dia tahu apa yang terjadi dengan Ise, dan memintanya untuk menyelamatkannya. Dan ia pun menjelaskan kalau yang melakukan hibernasi, yang merupakan langkah akhir jika berbagai perintah diberikan gagal, yang akan membuat inangnya mati secara pelan. Dan gadis itu hanya punya waktu 2 jam untuk hidup. Yuri pun menanyakan cara untuk menyelamatkannya. Dan ia pun lalu mengatakan kalau ini pengecualian khusus, karena topeng gadis itu tidak berfungsi dengan baik. Dan ia akan memberitahukan caranya, namun syaratnya dia harus merahasiakannya. Dan menjelaskan kalau hanya calon dewa yang bisa menyelamatkannya. Jadi dia harus menjadi calon dewa untuk itu. Lalu mengatakan kalau dia dijuluki sebagai malaikat pelindung. Jadi ia tahu semua lokasi benda yang ada di wilayahnya. Dan 30 km dari tempat ini ada topeng tanpa mulut. Dan dengan memakainya dia akan menjadi calon dewa. Namun jika dia menjadi calon dewa, maka dia akan dipaksa untuk bertarung sengit, agar bisa menjadi dewa sempurna. Dan ia pun tak masalah dengan itu asalkan bisa menyelamatkan Ise. Lalu ia pun pergi. Sedangkan di sisi lain si penembak itu pun baru sampai di gedung itu. Dan di sini ia pun menyadari kalau ada seseorang. Ia pun masuk ke kamar dan menemukan Ise. Dan Shinzaki mengatakan kalau itu adalah hibernasi. Dan mungkin ia bisa menyelamatkannya dengan cara memasuki pikirannya dengan kekuatannya, agar bisa menyelamatkannya dari kondisi itu. Namun hal itu juga sangat berbahaya. Tapi ia juga harus menyelamatkannya. Ia pun lalu mulai mencobanya, lalu masuk ke pikirannya. Ia pun bertemu dengan kesadaran Ise dan juga program perintahnya. Dan walaupun awalnya takut, namun ia pun memberanikan dirinya dan memberikan perintah untuk mengakhiri hibernasi. Dan Sisa pun menuruti perintah dari calon dewa. Lalu Shinzaki pun kembali sadar. Di sisi lain Yuri masih dalam perjalanan. Namun saat hampir sampai di tempat topeng itu, orang bertopeng pun muncul dan mengejarnya. Dan sialnya juga yang meninggalkan senjatanya saat dia naik tangga. Dan saat sampai di atas, orang